Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak ada yang tersembunyi baginya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah Islam, memberikan taufik kita bisa sholat di masjid, senang belajar agama. Tidak ada semua ini kecuali min fadli rabbik, hanya karunia Allah semata. Kalau Allah tidak menolong, kita sedang tidur. Kalau Allah tidak menolong, berapa banyak pagi seperti ini yang sedang berbuat maksiat. Kalau Allah tidak menolong, berapa banyak pagi seperti ini yang tidak ingat kepada Allah sama sekali. Semoga hamba-hamba Allah yang belum Islam diberi hidayah Islam, yang masih lemah iman dikuatkan iman, dan diberikan kemampuan untuk istiqomah di jalan yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, tidak ada yang lebih membahayakan dalam hidup kita selain zolam tu nafsi. Ancaman terbesar bagi kita tidak datang dari orang lain, tapi dari kezoliman diri kita sendiri. Mengapa orang susah memperbaiki diri? Karena dia tidak serius untuk jujur melihat dirinya sendiri. Orang sulit tobat, sulit memperbaiki diri kalau dia tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Kenapa orang sulit memperbaiki diri? Karena sibuk dengan kesalahan orang lain. Ini malam ini santri karya Darut Tauhid I'tikaf di masjid. Silakan diisi kalau ada di depan yang masih kosong ya, karena di luar masih banyak yang akan masuk. Termasuk ibu-ibu, kalau ada yang kosong silahkan diisi. Sebetulnya dalam hidup ini kalau fokus PDLT sudah mencukupi. Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ini santri karya Darut Tauhid hari ini banyak yang itikaf. Yang kasihan itu adalah yang dirinya tidak menyadari bahwa dirinya itu sumber masalah di kantor maupun di lingkungannya. Sumber masalahnya itu sederhana, orang lain tidak aman dari gangguan lisan dan tangannya, tapi bisa fatal. Dalilnya sederhana. Kalau ingin tahu siapa karyawan yang baik, sederhana sekali. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu bisa dilihat orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kemarin sudah kita bahas 5 kiat agar kita bisa mengetahui siapa diri kita. Kita lebih penting mengetahui kesalahan diri daripada kesalahan orang lain. Banyak orang yang pergi ke laboratorium membayar jutaan rupiah untuk general check up, untuk mengetahui kondisi darahnya, kondisi ginjalnya, kondisi empedunya, kondisi jantungnya, dan lain-lain. Bayar mahal, tapi sangat jarang orang yang berusaha ingin mengetahui kondisi hatinya. Belum ada laboratoriumnya. Padahal ini lebih penting. Kenapa?
Karena bahagia itu di hati. Amalan yang paling penting itu amalan hati dibanding jawari. Jawari itu yang nampak, ini jasad. Iman di hati, syukur hati, ikhlas di hati, tawakal di hati, ridho kepada takdir di hati, khusyuk di hati, waro di hati. Yang lain ikut saja badan ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita bertemu dengan orang yang bisa membantu mendeteksi hati kita. Ini 5 yang kemarin, boleh diulangi. 1, tafakuri diri, luangkan waktu untuk bertafakur. Orang yang tidak ada jeda, sibuk, tidak ada waktu untuk bertafakur, tidak akan menemukan dirinya. Yang kedua, miliki cermin pribadi. Jadikan pendamping hidup bagi yang sudah menikah atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang tahu lebih banyak perilaku kita. Buka akses supaya bisa jadi cermin yang berani mengatakan tentang diri kita apa adanya. Kita tidak memerlukan pujian orang, yang kita perlukan adalah orang yang berani memberitahu kekurangan kita. Kalau cari orang yang berani memberitahu, wanita solehah, istri solehah, atau suami soleh, bukan yang hanya baik tapi bisa memperbaiki. Jadi kalau ada orang yang berani memberikan masukan, koreksi kepada kita, karena dia melihat itu lebih utama dibanding dengan yang hanya berani memuji. Memuji cenderung kita tidak tahu diri, lupa diri. Tapi dikoreksi, insya Allah kita jadi tahu diri. Bagaimana kita bisa memperbaiki kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki? 3, bagaimana kemarin? Silaturahim dengan yang ahli, berguru. Bersyukur kalau kita ditakdirkan punya guru yang punya waktu luang, perhatian khusus kepada kita, sehingga guru ini membantu kita untuk mengetahui kekurangan kita dan membantu kita untuk bisa memperbaiki diri. Ini tidak ternilai. Karena seorang guru yang ahli bertemu dengan kita sudah terbaca, bukan ingin tahu, tapi terbaca. Maaf ya, saya mohon maaf. Seperti orang yang buang angin, kita tidak ingin mencium anginnya, tapi tercium. Kurang lebih begitulah. Tiap di antara kita, dari cara duduk, cara bicara, nada bicara, itu sudah cerita banyak tentang penyakit hati kita. Apalagi semakin peka hati seorang guru, semakin terbaca. Bedanya apa? Guru yang sudah semakin baik kualitas hatinya, melihat kekurangan kita tidak jengkel, tapi posisinya ingin membantu kita jadi baik. Jadi jangan takut. Ya, dokter yang ahli tahu ke penyakit pasiennya, bukan ingin memberikan obat yang beracun, justru ingin menyembuhkan. Benar? 4, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita, karena orang-orang yang sebel kepada kita itu adalah bagian dari aset yang manfaat. Mereka punya waktu banyak, punya energi lebih untuk mencari-cari kekurangan kita, bahkan mereka menyebarkannya. Tidak bahaya bagi kita. Tuhan kita bukan mereka. Jangan takut oleh dihina, jangan takut
dipermalukan orang, jangan takut, tidak bahaya. Yang bahaya itu kita berperilaku hina, kita berperilaku memalukan. Kalau ada orang yang menyebarkan kejelekan kita, tidak akan berkurang nikmat yang Allah berikan kepada kita karena orang. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, kita terangkat. Kalau Allah memberi rezeki, kita akan diberi. Tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jadi jangan sibuk, sakit hati, ingin membalas, tapi justru simak. Siapa tahu mereka jadi jalan dari Allah, kita jadi tahu kekurangan. Tapi tidak ada ruginya, jelas ya. Dengan ada orang yang bicara kurang baik, kita jadi dapat input, kita latihan sabar, kita mengamalkan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Dengan ada yang berperilaku buruk, kita bisa beramal mendoakan kebaikan bagi mereka. Gak ada ruginya. Yang rugi adalah kalau kita benci ke orang lain dan sibuk mencari kejelekan orang. Itu yang rugi. Terakhir, yang kelima, ini pengulangan, yaitu tafakuri. Apapun yang ada di sekitar kita, termasuk berita-berita yang ada, semua itu sarana untuk memperbaiki diri. Ini maaf ya, yang hadir sekarang 1000, ini kemarin 1100. Setiap ketemu dengan teman, di sana sarana kita mendapatkan kemampuan evaluasi diri. Ada teman yang ngomong terus, celetak-celetuk terus, segala dikomentari. Kita belajar dari beliau. Oh, ternyata orang yang banyak omong itu tidak ada wibawanya. Kecenderungannya tidak begitu kita percayai. Sering nyakitin, saya begitu tidak ya. Oh, ketemu lagi dengan orang, kenapa ini bicaranya bagus? Tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada kelakuan sia-sia. Kenapa saya nyaman? Kenapa dengan ini tidak nyaman? Kenapa dengan ini nyaman? Saya mirip yang mana? Tinggal evaluasi. Ternyata kita diberitahu oleh Allah dengan yang duduk di sekitar kita. Ini rajin, ini malas. Lihat pemalas, oh begitu. Yang ini pak pikpok, semua dikerjakan. Saya mirip yang mana? Jadi setiap jumpa orang itu ilmu, walaupun tidak bicara, ilmu untuk kita mengevaluasi diri. Berita juga begitu, ilmu semuanya. Lihat di TV ada orang yang marah-marah nunjuk wajah, oh ini ilmu. Ada yang berhenti karena dihalangi, ada yang nendang mukul, ini ilmu. Orang yang emosional seperti ini. Saya begitu tidak ya. Lihat orang yang dihina, tenang aja, kalem. Sudah ya. Assalamualaikum. Kenapa hebat ini? Mari terus belajar hadirin, tiap waktu. Bukan untuk menilai orang, untuk menilai diri. Kita mirip yang mana? Orang baik itu cirinya apa? Nyaman. Orang yang hatinya baik, yang kelakuannya baik, cirinya nyaman, hayyinin, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan, sejuk dan menyejukkan. Karena di sininya selalu tenang, maka memancar ketenangan itu kepada yang lain. Bukan begini, tenang, tenang, itu tidak tenang ya. Karena ada yang tenangnya disebut-sebut. Tenang hadirin, tenang. Dan beliau sedang menenangkan dirinya ya. Cuma cari teman. Mari kita terus menerus PDLT. Dan ingat ya, kalau kita sudah menemukan kekurangan diri,
segera saja perbaiki. Dan harus ikhlas. Kita memperbaiki diri bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dianggap sudah jadi baik, bukan agar orang jadi baik ke kita. Ayo dong, saya sudah memperbaiki diri, kamu baik dong ke saya. Gak bisa. Saya udah 2 minggu nih mesantren, saya udah baik. Belum. Kenapa? Itu ngaku-ngaku baik. Pernah suatu saat ada seorang ibu-ibu, semoga Allah memuliakan beliau, minta waktu ikut mesantren di sini. Saya boleh minta waktu? Silakan. Saya dipesantrenkan ke sini oleh suami saya ngakulah punya salah. Tapi sampai sekarang suami saya belum nyuruh pulang, padahal saya sudah baik. Itu salah satu ciri. Saya sudah tobat. Kenapa suami saya masih belum menghargai saya? Saya sudah sadar. Nah, kata-kata ini tidak diperlukan. Kalau kita terus memperbaiki diri, ya sudah, rezeki kita di sana. Apakah orang lain jadi baik ke kita, apakah orang lain jadi percaya ke kita, itu coupling yang berbeda. Itu bukan urusan kita. Kita pasti punya salah di kantor, terus kita ngaku salah, terus kita memperbaiki. Tapi teman-teman kantor masih curiga ke kita. Kita nggak usah kecil hati, terus saja perbaiki diri. Ada waktunya. Ada waktunya Allah membulak-balik hati orang percaya kepada kita. Dan bukan urusan kita ingin dipercaya orang. Urusan kita terus memperbaiki diri supaya Allah ridho. Jelas hadirin sekalian? Karena ada yang memperbaiki diri demi supaya orang jadi baik, demi supaya orang tidak berbuat jelek. Tidak, bagi kita memperbaiki diri nyari ridho Allah. Katakan seorang suami berbuat salah, kemudian ngaku ke istrinya, kepaksa ngaku, sudah tidak ada lagi jalan untuk tidak ngaku. Minta maaf, istri tidak percaya, tobat terus. Seminggu, sebulan, perbaiki sholatnya, perbaiki kata-katanya, perbaiki sikapnya, perbaiki zikirnya. Tetap saja tidak percaya. Gak apa-apa, gak bahaya. Kenapa? Saya sudah sangat menjaga diri, saya sudah berusaha mengubah, tapi istri dan anak tetap tidak percaya. Tidak apa-apa. Allah yang membulak-balik hati. Mungkin dalam pandangan Allah kita belum stabil, belum ikhlas memperbaiki dirinya, baru hanya ingin dilihat orang. Terus saja. Sekarang nambah yang sebel kepada saya, mertua saya, terus saja. Itu adalah cara Allah supaya kita ikhlas dalam memperbaiki diri. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini kuncinya. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Minta dijadikan orang yang bisa bertobat dan bisa mensucikan diri. Waj'alni minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Nah, yang kedua, LT, lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah hadirin. Kalau mau melakukan itu pol. Kenapa? Karena diperintahkannya juga ahsanu amalan. Jadi kalau kita bertemu dengan ladang amal, itu Allah yang mempertemukan. Misal ya, turun dari sini nih, dari masjid. Pas mau turun lihat ada Quran berantakan. Demi Allah kita bisa lihat Quran berantakan, itu pun Allah yang menggerakkan. Jadi amal atau tidak? Kita rapikan, tidak ada yang lihat, Allah Maha melihat.
Malaikat mencatat tidak ada satupun kebaikan yang luput dari pengetahuan Allah